Jadi saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yosefina Olivia Sinagula, biasa dipanggil Olivia, dan saya adalah siswi kelas 11K. Nah, jadi sekarang saya akan membahaskan kelompok sosial yang ada pada mata pelajaran sosiologi. Nah, adapun dasar-dasar dalam pembentukan kelompok sosial. Yang pertama yaitu hakikat kelompok sosial. Sejak dilahirkan, seperti yang kita ketahui, manusia itu sudah memiliki dua hasrat atau kepentingan dalam hidupnya. Yang pertama yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lainnya. Dan yang kedua yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Nah, dari definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah kelompok yang saling berinteraksi dan mengakibatkan tumbuh rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Nah, Robert K. Merton menyebutkan 3 kriteria suatu kelompok yang terdapat pada syarat dan juga ciri kelompok sosial. Nah, menurut Robert K. Merton, ciri dan syarat kelompok sosial itu ada 3. Yang pertama, memiliki pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Dan yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Nah, adapun menurut Sujarno Sukanto, yaitu sosiologi merupakan himpunan manusia yang baru dapat dikatakan sebagai kelompok sosial apabila memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua yaitu adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang ada di dalam kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu ada suatu faktor yang mengikat dan yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok, sehingga hubungan di antara mereka semakin bertambah erat. Dan yang keempat, memiliki struktur, kaidah dan pola perilaku yang sama. Dan yang terakhir adalah bersistem dan juga berproses. Proses dan juga faktor-faktor dari pembentukan kelompok sosial. Yang pertama yaitu proses pembentukan kelompok sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial yang secara kodrati tidak dapat hidup tanpa orang lain. Nah, di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama itu, setelah melakukan suatu hubungan atau interaksi, agar manusia dapat bertahan, maka mereka harus membentuk kelompok. Yang kedua, suatu kelompok sosial dapat terbentuk apabila terdapat sedikitnya 2 orang anggota atau biasa disebut dengan dyad yang saling berinteraksi dan juga mempengaruhi. Dan yang kemudian ada yang terdiri dari 3 orang yang saling berinteraksi atau biasa disebut dengan triad. Nah, adapun faktor pembentuk kelompok sosial yaitu adanya kepentingan yang sama, yang kedua itu pertalian darah atau keturunan yang sama, dan yang ketiga yaitu daerah atau wilayah yang sama. Nah, di sini juga adapun jenis dan juga bentuk kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama ada solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik ini merupakan solidaritas yang ada di kelompok sosial yang belum mengenal pembagian kerja. Contohnya misalnya upacara adat. Dan yang kedua ada solidaritas organik. Solidaritas organik ini adalah solidaritas yang telah mengenal pembagian kerja, dan bentuk solidaritas ini bersifat mengikat. Contohnya yaitu ada PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, yang Ferdinand Tonis membagi kelompok masyarakat itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada Gemeinschaft atau paguyuban, dan yang kedua ada Gesellschaft atau patentbayan. Nah, Gemeinschaft ini merupakan kehidupan bersama yang masih intim, pribadi, dan juga eksklusif. Nah,
Yang kedua ada Gesellschaft atau Patenbayan, merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi setiap orang tetap mandiri. Nah, yang ketiga itu ada kelompok primer dan juga sekunder. Kelompok primer ini ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Contohnya, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan juga adik. Yang kedua tadi ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok yang formal, tidak pribadi, dan berdiri di atas kelembagaan. Nah, terusnya ada in-group dan juga out-group. In-group bisa kita jumpai di dalam persahabatan, pertemanan, dan juga biasanya ini ada keteraturan dan juga kedamaian. Sedangkan out-group atau kelompok luar ini apabila kelompok dalam berhubungan dengan kelompok luar munculnya rasa kebencian dan juga rasa permusuhan. Seterusnya ada membership group dan juga referensi group. Membership group ini adalah di mana setiap orang itu secara fisik menjadi bagian dari kelompok tersebut. Sedangkan referensi group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. Nah, yang seterusnya itu ada kelompok formal dan juga kelompok informal. Kelompok formal ini memiliki aturan yang tegas, dan kelompok ini sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antara sesama anggota kelompok. Yang kedua ada kelompok outgroup. Nah, kelompok outgroup ini adalah kelompok yang tidak memiliki organisasi dan juga struktur yang pasti. Kelompok informal ini umumnya terbentuk atas dasar seringnya bertemu antara satu dengan yang lainnya. Nah, seterusnya ada kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional ini adalah kelompok yang tercipta karena kekerabatannya itu semakin memudar. Sedangkan kelompok volunteer ini adalah kelompok yang terdiri dari beberapa anggota kelompok yang memiliki kepentingan yang sama. Namun, yang membedakan kelompok ini dengan kelompok okupasional adalah keberadaan kelompok ini itu tidak diakui oleh masyarakat. Nah, kelompok sosial juga, teman-teman, memiliki karakteristik khusus. Karakteristik khusus ini terdiri dalam 6, yang terdiri dari dimensi sejarah. Nah, di mana dimensi sejarah ini, teman-teman, diarahkan pada masalah tumbuh dan berkembangnya hubungan antara kelompok tersebut. Yang kedua, ada dimensi institusi. Dimensi institusi ini, kita sudah tahu institusi adalah sebuah lembaga. Nah, jadi dimensi institusi ini adalah dimensi yang dapat berupa institusi politik dan juga institusi ekonomi. Dan yang ketiga ada institusi gerakan sosial. Nah, dimensi gerakan sosial ini itu diprakarsai oleh pihak yang menginginkan perubahan maupun oleh mereka yang ingin mempertahankan keadaan yang sudah ada, seperti yang sering dilakukan oleh orang-orang yang seringkali itu suka berdemo. Nah, yang keempat ada dimensi perilaku. Nah, dimensi perilaku ini adalah salah satu perilaku yang ditampilkan adalah perilaku diskriminasi pada anggota satu dengan anggota lain ataupun kelompok satu dengan kelompok lain. Nah, yang kelima ada dimensi perilaku kolektif. Nah, dimensi perilaku kolektif ini adalah sebuah tindakan bersama oleh sejumlah besar orang yang memiliki kepentingan yang sama dan tujuan yang sama. Dan yang terakhir ada dimensi sikap. Nah, dalam dimensi sikap ini sering muncul yang namanya sikap prasangka atau prejudice atau stereotip, dan memunculkan sikap partikular atau partikularisme dan eksklusivisme. Nah, apa itu partikularisme dan juga eksklusivisme? Nah, partikularisme ini adalah sistem yang dimana mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Contohnya itu dalam aliran politik. Nah,
Contohnya ini misalnya ada salah satu pemimpin di perusahaan atau di tempat kerja dimanapun yang hanya mau memperkerjakan karyawan yang berasal dari daerah yang sama atau memiliki ikatan darah yang sama. Nah, sedangkan eksklusivisme ini adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri daripada kelompok atau masyarakat. Nah, dalam eksklusivisme ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya itu yaitu masyarakat itu dapat tetap mempertahankan kebudayaan kelompoknya. Karena apa? Karena mereka menganggap kebudayaannya yang itu paling baik daripada kebudayaan orang lain, dan kebudayaan mereka itu wajib dipertahankan. Sedangkan dari sisi negatifnya itu mereka sangat tertutup pada pengaruh budaya lain sehingga sangat sulit melakukan berbagai perubahan yang bersifat progresif. Nah, setelah kita mendengarkan ada karakteristik dari kelompok sosial dan juga partikularisme dan eksklusivisme, sekarang kita akan membahas tentang pola hubungan antara kelompok di dalam masyarakat. Nah, Michelle Benton mengemukakan bahwa terdapat berbagai kemungkinan pola antara kelompok. Yang pertama itu ada akulturasi. Akulturasi terjadi jika kedua kebudayaan ini berbaur satu sama lain. Contohnya kebudayaan Jawa dan juga kebudayaan Flores itu menjadi satu, namun tidak menghilangkan nilai dari kebudayaan itu sendiri. Yang kedua yaitu ada dominasi. Nah, dominasi ini terjadi ketika suatu kelompok itu menguasai kelompok lain. Nah, di dominasi ini juga terdapat beberapa unsur. Yang pertama itu ada genosida, pengusiran, perbudakan, dan juga segregasi. Nah, selanjutnya itu ada paternalisme, yaitu bentuk dominasi kelompok ras pendatang terhadap kelompok ras pribumi. Nah, yang keempat itu ada integrasi. Integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras. Yang terakhir adalah pluralisme. Nah, suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan juga hak perdata masyarakat. Nah, tentunya semua itu pasti memiliki dinamika. Nah, dinamika dalam kelompok sosial ini berarti interaksi atau hubungan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Yang dimana fungsi dinamika kelompok ini yaitu pertama menciptakan kerjasama antara anggota kelompok sehingga akan menguntungkan satu sama lain. Dan yang kedua yaitu memudahkan menyelesaikan pekerjaan yang dihadapinya. Dan yang terakhir yaitu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan pendapat atau gagasan. Nah, di dalam dinamika kelompok sosial ini juga ada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya itu yaitu yang pertama konflik antara individu atau sebagai akibat adanya ketidakseimbangan kekuatan dalam kelompok tersebut. Yang kedua yaitu adanya perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan ketidakadilan. Yang terakhir adanya perbedaan paham dari tiap anggota kelompok dalam upaya memenuhi berbagai tujuan di dalam kelompok tersebut. Dan yang terakhir ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini terdapat beberapa faktor, yaitu perubahan situasi atau keadaan di mana kelompok tersebut hidup. Yang kedua adalah pergantian anggota kelompok dan mempengaruhi kelompok tersebut. Dan yang ketiga yaitu perubahan situasi sesuai sosial ekonomi masyarakat. Nah, teman-teman, itu saja penjelasan saya mengenai kelompok sosial. Sekian dan terima kasih.